Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputa Desamayani dengan NIM 23030200882. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi wireless dan perkembangannya. Oke, masuk ke dalam materi. Apa itu teknologi wireless? Wireless itu teknologi komunikasi tanpa kabel, jadi kita bisa terhubung ke internet atau perangkat lain tanpa harus ribet pakai kabel. Contohnya banyak banget, ada WiFi di rumah, Bluetooth buat handset, NVC buat bayar pakai HP, dan juga jaringan seluler kayak 4G ataupun 5G. Nah, kenapa ini penting? Karena wireless bikin kita bisa akses informasi dan komunikasi dari mana aja dan kapan aja. Hidup jadi lebih praktis, apalagi di era serba digital kayak sekarang. Nah, ada pun teknologi yang mendukung wireless, itu yang ada beberapa, yaitu yang pertama ada radio frekuensi atau RF. Itu gelombang radio yang jadi jalur utama pengiriman data. Yang kedua, ada modulasi sinyal. Nah, modulasi sinyal tersebut adalah mengubah data digital menjadi sinyal analog supaya bisa dikirim lewat udara. Yang ketiga, ada protokol jaringan. Standar komunikasi kayak IEEE 802.11 ini semacam bahasa biar semua perangkat wireless bisa saling komunikasi. Nah, ataupun bisa ngobrol dengan bahasa yang sama gitu. Yang terakhir itu ada keamanan jaringan. Nah, penting banget biar koneksi kita nggak gampang diretas, misalnya menggunakan WPA 2 ataupun WPA 3. Nah, apa saja sih perangkat yang mendukung wireless 2.4 GHz dan 5 GHz. Nah, wireless punya dua frekuensi utama, yaitu 2.4 GHz dan 5 GHz. 2.4 GHz ini punya jangkauan yang lebih luas dan bisa menembus tembok. Tapi sering gangguan karena pakai banyak perangkat lain. Dia tuh sering gangguan karena banyaknya perangkat lain juga yang pakai gitu. Terus ada 5 GHz, itu lebih cepat dan stabil, tapi jangkauannya itu lebih pendek. Nah, biasanya tuh contohnya yaitu ada pada smartphone dan laptop modern yang biasanya sudah mendukung kedua frekuensi, router dual band yang bisa memancarkan sinyal 2.4 GHz dan 5 GHz sekaligus. Terus ada smart TV dan perangkat IoT lainnya juga mendukung 5 GHz untuk performa yang lebih baik. Nah, biasanya tuh HP, laptop, smart TV sampai IoT sekarang udah support keduanya loh. Terus router modern juga udah dual band dan jadi bisa kasih dua jaringan yang sekaligus. Terus next, adapun perkembangan WiFi dari A, B, G, N, A, C, A, X atau WiFi 1 sampai 6. Nah, WiFi juga terus berkembang. Awalnya dari WiFi A, B, dan G yang kecepatannya masih rendah, lalu muncul WiFi 4 atau N yang sudah mendukung dual band atau MIMO maksudnya. Terus ada WiFi 5 yaitu AC atau AC yang makin cepat dan fokus di GHz dan dukung MIMO. Nah, sekarang udah ada WiFi 6 juga yaitu yang AX yang kecepatannya itu bisa sampai 9.6 Gbps yang lebih hemat energi pastinya dan bisa handle banyak perangkat sekaligus. Nah, ada juga WiFi 6A yang bisa menambah frekuensi 6 GHz biar makin lancar. Terus next. Nah, kalau pendapat tentang WiFi 6 dan WiFi 7, jika WiFi 6 tuh sudah banyak digunakan di kantor, rumah, ataupun ruang publik dan cocok untuk lingkungan dengan banyak perangkat yang terhubung. Nah, WiFi 7 memang lebih kencang dan canggih, bisa sampai 40 Gbps loh. Tapi ya masih mahal dan belum banyak yang support juga gitu. Jadi, kesimpulannya itu WiFi 6 sudah cukup banget buat kebutuhan sekarang. Sedangkan WiFi 7 tuh cocoknya buat masa depan. Oke, next.
Nah, kalau perangkat kita masih Wi-Fi 4 atau 5, bisa nggak sih koneksi ke Wi-Fi 6? Nah, jawabannya tentu bisa, karena ada yang namanya backward compatibility atau backward compatibility. Tapi tetap aja kecepatan maksimalnya tergantung perangkat kita. Jadi meskipun routernya kenceng, kalau HP-nya masih jadul ya kecepatannya tetap segitu-segitu aja. Nah, begitupun sebaliknya, perangkat Wi-Fi 6 bisa nyambung ke router lama, tapi ya nggak bisa maksimal ya berfungsinya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu, teknologi wireless sangat berperan penting dalam kehidupan modern karena membuat komunikasi dan akses informasi jadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Perkembangan Wi-Fi dari generasi awal sampai Wi-Fi 7 ini menunjukkan betapa cepatnya inovasi di bidang ini. Meskipun perangkat lama masih digunakan dengan teknologi yang terbaru berkat backward compatibility. Tetap saja perangkat yang mendukung generasi terbaru akan memberikan performa yang jauh lebih baik. Wireless bukan cuma soal internetan, tapi juga jadi kebutuhan utama di rumah, kantor, ataupun ruang publik. Karena itu, memahami cara kerja, jenis frekuensi, dan generasi Wi-Fi sangatlah penting agar kita bisa memaksimalkan teknologi yang ada. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan komen ya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.